Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penghuni surga masih ingat kehidupan mereka di dunia? Apa yang diminta para penduduk surga? Apakah para penduduk surga masih mengingat masa lalu mereka ketika mereka masih berada di dunia? Setiap muslim berusaha di dalam kehidupan dunia ini agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai perbuatan baik dan juga menjauhi perbuatan buruk. Semua hal tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hadiah terbesar darinya yaitu surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Surga adalah tujuan akhir kehidupan seorang muslim yang merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa dan pelipur lara bagi orang-orang yang telah bersabar ketika ditimpa dengan berbagai musibah dan ujian selama hidup mereka di dunia. Surga adalah balasan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman atas perbuatan baik yang mereka lakukan ketika berada di dunia, berupa kesabaran, istiqomah dan keimanan serta amal saleh mereka. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dari salah satu sifat surga, bahwa bangunan surga terbentuk dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Adukannya menggunakan minyak kasturi yang berbau wangi. Kirikilnya berupa permata dan yakut, dan debunya berupa za'faran. Di dalam surga terdapat berbagai sungai yang mengalirkan susu, madu, serta khamar yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa sisi kehidupan penduduk surga. Apakah mereka akan tetap mengingat kehidupan mereka di dunia? Dan kita akan mengenal rahasia kehidupan di surga tersebut. Bagaimanakah seorang manusia akan hidup ketika berada di surga? Dan apakah perbedaan dengan kehidupan di dunia? Kehidupan manusia di surga sangat jauh berbeda dengan kehidupannya ketika di dunia. Di dunia, kenikmatan yang dirasakan oleh manusia akan berakhir ketika dia selesai melakukannya. Sedangkan di surga, kenikmatan yang dia rasakan tidak akan pernah berakhir dan tidak terputus-putus. Setiap saat dia akan merasakan kenikmatan yang baru dan lebih nikmat daripada yang dia rasakan sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Al-Quran Surah Yasin ayat 55. Ayat ini menunjukkan bahwa penduduk surga, kesibukan yang dilakukan setiap saat adalah untuk menikmati makanan, minuman, serta kenikmatan bersama para bidadari. Berbeda dengan kesibukan para penduduk di dunia, di mana mereka akan merasakan lelah dan capek, khawatir dan sedih. Selain itu, penduduk surga juga tidak mengeluarkan kotoran yang biasanya dikeluarkan oleh penduduk di dunia, seperti air kencing, kotoran, maupun keringat. Penduduk surga tidak buang air besar maupun buang air kecil, tetapi mereka hanya bersendawa dengan sendawa yang memiliki aroma wangi seperti kasturi. Penduduk surga juga tidak tidur sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk dunia, karena tidur adalah kematian yang ringan, dan penduduk surga tidak akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan keabadian hingga mereka tidak terganggu dengan kekhawatiran terhadap kematian yang menanti manusia di dunia. Penduduk surga hidup di surga dalam usia yang paling sempurna, yaitu di usia 33 tahun, di mana di usia tersebut Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Selain itu, penduduk surga tidak akan pernah merasakan bosan, serta tidak akan pernah merasakan perasaan buruk lainnya, sebagaimana yang dialami oleh manusia ketika mereka berada di dunia, di mana manusia terkadang merasa jengkel atau khawatir ketika berada di dunia. Sementara di surga, dia senantiasa berada dalam perasaan yang disukainya. Tetapi, apakah penduduk surga akan tetap mengingat kenangan ketika mereka berada di dunia? Para penduduk surga masih mengingat kenangan hidup mereka ketika mereka di dunia, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal tersebut. Di antaranya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tur. Dan sebahagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu.
Dialah yang mahlapan tiang penyangga langit. Ada pertanyaan mengenai langit. Kalau langit tidak ada tiangnya, memangnya tidak runtuh? Dan pada video kali ini kita akan berusaha membahas pertanyaan seperti itu. Di dalam Al-Quran ada dua ayat yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat 2 yang artinya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas Arash dan menundukkan matahari dan bulan. Yang kedua adalah surat Luqman ayat 10 yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dari dua ayat ini kita akan fokus pada kalimat Allah meninggikan langit tanpa tiang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 dan surah Luqman ayat 10 ini Allah ingin menunjukkan kemahahebatannya, di mana tidak sekedar dalam berfirman saja, melainkan juga sangat hebat dalam ciptakan yang lain. Ditunjukkanlah langit yang dibangun begitu luas, tak bertepi, tinggi dan indah, serta sangat mengagumkan. Tak ada satupun tiang penyangga yang mereka lihat. Lalu ada arsy Allah di atas sana. Ayat ini juga bertujuan untuk membuat kita kagum dan merasa lemah, di mana kita bisa melihat matahari dan bulan berjalan sesuai garis edar yang sudah ditetapkan tanpa pernah bergeser sedikit pun, tidak pernah terlambat dan tidak pernah berjalan lebih cepat. Semua itu ada dalam pengawasan yang super teliti yang seharusnya kita bisa memahaminya sebagai tanda kebesaran penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada Allah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surah Fatir ayat 41. Kembali ke pertanyaan awal tadi, kalau langit tidak ada tiangnya, memangnya tidak runtuh? Kita lihat lagi ayatnya. Allah mengatakan, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kata tarunaha dalam ayat itu artinya yang kamu melihatnya atau yang bisa kalian lihat. Kita lihat surah Luqman ayat 10 juga sama, ada kata tarunnahanya juga. Allah itu tidak lupa, dan ini salah satu bukti kalau Al-Quran bukan buatan manusia yang suka lupa. Dua surat ini yang sama-sama menyebutkan penciptaan langit tanpa tiang selalu dibarengi dengan kata yang kamu lihat. Kalau kitab ini buatan manusia, bisa saja dia lupa menyebutkan keterangan ini. Karena turunnya surat ini juga tidak berbarengan, apalagi zaman dulu Al-Quran itu dihafal, bukan ditulis. Kata tarunaha ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, sesungguhnya langit itu benar-benar ditinggikan tanpa tiang penyangga, makanya kalian tidak melihat satupun tiang-tiang itu, karena memang tidak ada. Yang kedua, sesungguhnya langit ditinggikan menggunakan tiang penyangga. Yang kedua ini menggunakan tiang penyangga. Hanya saja kita sebagai manusia tidak bisa melihatnya, tapi Allah bisa melihat. Kalau pendapat pertama yang kita pilih, maka persoalan ini selesai, karena memang tidak ada tiangnya. Tapi kenapa tidak runtuh? Karena Allah sudah mengaturnya. Jika Allah mengatakan kun fayakun, maka akan terjadi. Allah tinggal memerintah langit untuk tidak runtuh, maka langit pun akan tunduk sama perintah Allah. Nah, jika pendapat kedua yang kita pilih, maka yang perlu kita pikirkan adalah tiang penyangganya terbuat dari bahan apa yang secara misterius dan ajaib itu bisa menahan langit yang super luas dan tak terlihat oleh mata kita. Bagi orang-orang rasional ataupun yang menggunakan fisika sebagai acuan, mungkin akan menunjuk atmosfer ataupun gravitasi antara planet dan antar galaksi yang mengatur keteraturan seluruh alam semesta, mulai dari atom hingga galaksi dan sebagainya sebagai penyangga langit itu. Misalnya saja gravitasi antara matahari dan bumi. Matahari menarik bumi dengan kekuatan gravitasi yang sangat besar sehingga bumi berjalan mengitari matahari dalam orbit melingkar. Seandainya tidak ada tarikan matahari terhadap bumi, tentu bumi akan keluar dari orbit yang melingkari matahari dan bumi seperti tak terkendali, kesana kemari dengan pergerakan yang berantakan. Pendapat ini mungkin ada benarnya karena gravitasi memang tidak bisa kita lihat, dan kesimpulan ini juga berdasarkan pemikiran orang-orang yang berakal. Dalam surat Ali Imran ayat 190-191 Allah berfirman,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berkesempatan untuk hidup di dunia. Kematian memang menjadi hal yang mutlak. Nasib seorang muslim yang telah meninggal pun disesuaikan dengan amal ibadah ataupun perbuatannya. Semakin banyak amalannya, tingkat masuk surga pun di depan mata. Namun jika perbuatan maksiatnya cenderung lebih mendominasi, kemungkinan besar orang tersebut akan menghuni neraka. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, rupanya sudah ada beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Dan siapakah nama-nama penghuni neraka tersebut? Berdasarkan kitab suci Al-Quran, ada beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Mereka adalah, yang pertama adalah Qabil. Seperti yang kita tahu, Qabil merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam. Namun perilakunya berbanding terbalik dengan sang ayah yang kerap kali bertengkar dengan saudara kandungnya, yaitu Habil, hanya karena perkara yang memperebutkan pasangan hidup yang lebih cantik. Selain itu, Qabil pun dengan tega membunuh saudaranya sendiri karena merasa iri dengan Habil. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, ikut menanggung darahnya, karena ia adalah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Setiap dosa pembunuh dari dulu dosanya juga ikut ditanggung oleh Qabil, karena ia yang pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 28-29, jika Qabil kelak akan masuk neraka. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 28-29. Yang kedua adalah Qarun. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, Qarun merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya merupakan sosok yang taat beribadah, namun hidupnya memprihatinkan. Suatu saat, ia pun pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan menjadi orang yang berkecukupan hidupnya. Alhasil doa itu pun terkabul. Qarun yang dulunya hidup miskin berubah menjadi orang kaya raya, dan kemanapun saat berpergian membutuhkan 70 orang untuk mengangkut hartanya sambil mengendarai unta. Sayangnya, karena kekayaannya itu, ia pun menjadi budak dunia dan gelap mata. Ia selalu menyombongkan diri atas hartanya dan lupa pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia tak segan menentang Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah datang. Qarun beserta hartanya ditenggelamkan dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Dan juga Qarun, Firaun dan Haman, sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti dengan keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang yang luput dari kehancuran itu. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 39. Yang ketiga adalah Firaun. Firaun dikenal sebagai raja Mesir yang terkenal sangat kejam. Bahkan ia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan yang esa dan wajib disembah oleh orang-orang. Selain itu, ia pun sempat melakukan perbuatan tercela di mana ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena kesombongannya inilah, Firaun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya pun tetap utuh dan hingga saat ini dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia bahwa siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala akan menerima azabnya. Al-Quran menjelaskan, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 46. Yang keempat adalah Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil. Meski dia adalah seorang paman Nabi Muhammad SAW, tak membuat Abu Lahab menjadi orang baik.
Bahkan ia menjadi penentang utama setiap dakwah yang disampaikan oleh sang